anggota DPRD sekaligus dia ketua DPD BPPKB DKI. Artinya Bapak Hadi ini orang tua kita, pemimpin kita. Lalu Pak, yang saya hormati Ibu Melinda, juga yang saya hormati Pak Ustadz, ya, Pak Khalid beserta Ibu, Pak Khalid ya beserta Ibu, juga yang saya hormati kepada mengurangi rasa hormat saya, juga yang saya hormati kepada pengurus DPC se-Jakarta Barat, juga yang saya hormati ketua PAC dan KSP-nya, juga yang saya hormati ketua ranting dan ketua unit yang hadir di pendopo ini, dan bapak-bapak satgas maupun anggota yang ikut, yang saya hormati, yang saya cintai. Puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman Islam, sehat walafiat, ditambah nikmat panjang umur. Selawat salam kita limpahkan sebagai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan para berikut. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan bersama nanti di yaumil kiamah nanti, amin 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 ya robbal alamin. Jadi kita di BPKB ini sekarang ini ya kita harus saya harus tegas nih, dikarenakan kita punya pimpinan, kita punya ketua DPD sangat tegas, dia pun kecil, dia cabai-rawit, luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya BPKB selalu maju dan solid dan kompak. Ya, jangan BPPKB Jakarta Barat dulu kesannya arogansi, bawa golok, bawa pisau, bawa celurit, tapi sekarang kita harus dirubah. Ya, selamat datang Pak Sekjen sekaligus Bapak Pembina Abang Kusai. Selamat datang Bapak Kusai. Gak usah main-main juga. Kita harus satu komando. Kita punya komando DPD. Yang artinya DPC punya pimpinan, punya komando DPD. Jadi kita harus manut, harus kita nurut. Insya Allah beliau ini enggak setengah-setengah. Kalau kitanya bisa diatur, kalau kitanya bisa dididik. Tapi insya Allah saya rasa kedepannya BPKB Jakarta Barat bisa maju dan solid. Apalagi di BPKB Jakarta Barat ini semua ormas itu sama ketua DPC BPKB sangat dekat, sangat bersambung, sangat menghargai sama ajaran antren. Ya, harus bangga punya ketua DPC dekat sama ormas-ormas yang lain, begitu ya. Terus makanya yang di bawahnya harus ranting nurut ke PAC, PAC harus nurut ke DPC, DPC harus turun ke DPD, DPD nanti dia punya atas lagi DPP. Makanya ulah aing. Ya. Nanti kalau ini sekarang masih dimaklumi, ke depannya kalau BPKB semua, nggak usah ada babak banteng, udah nggak usah pakai baju sigap, nggak usah pakai baju tuh babak kausan. Perguruan ya, nanti di sini harus bisa pilah-pilah kita ya. Jangan kalau di sini kita harus BPKB semua. Begitu. Terus ke depannya lagi banyak kita anggota, mungkin ada koordinasi kita sekarang hilangkan itu ya. Hilangkan itu nanti kita harus modern, harus profesional nanti ke depannya. Mungkin karena waktu sudah terbatas dari saya cukup Bapak Kusai dikarenakan Ketua DPC BPKB Jakarta Barat belajar ngoceh, belajar ngomong untuk petinggi PGJ. Atur turun kancatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ya Bapak-bapak, Ibu-ibu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah atas izinnya kita bisa berkumpul di pendopo DPD PPKW Banten DKI Jakarta dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Semua ini atas izin Allah. Cuma kadang-kadang kita yang tidak menyadari akan tujuan dan rencana Allah itu tersebut. Betul nggak? Tapi mudah-mudahan kalau niatan kita baik, kita berkumpulnya baik karena Allah ikhlas, bukan sekedar kita dapat kue kotak ataupun nasi padang, tapi juga dapat syafaat dan keberkahan. Itu yang kita harapkan, ya. Ya, sebelum saya lanjutkan dua patah kata, saya mau mengucapkan terima kasih nih. Ada salah satu pendiri Wakassekjen dari DPP, Bapak Tubagus Usai Mulai. Mana Pak Usai? Pak Usai ini. Pak Usai. Nah, Pak Usai ini salah satu pendiri, udah 23 tahun di PPKW. Jangan sampai tahu nama, nggak tahu orang. Ini juga ada Ketua DPC dari Jakarta Barat yang sama-sama kita banggakan dan kita muliakan, Pak Haji, nama lapangannya Hair Tangsreng, ya. Tepuk tangan buat Pak Haji Tangsreng. Terus sengaja hari ini saya kumpulkan, saya manggil penceramah. Jadi hidup ini gak mesti kita ini makan jasmani aja, rohani kita juga harus diisi. Ini kalau biasanya Kokolim isi acara di TV, hari ini Kokolim ada di depan kita nih. Kokolim, pernah dengar ya Kokolim ya? Ustadz Kokolim nih, luar biasa. Seorang wala masuk Islam dan jadi ustadz. Ini contoh yang luar biasa buat kita, ya Pak. Terus saya juga mau ucapin terima kasih kepada pengurus PAC KSB se-Jakarta Barat. Hadir semua? Hadir. Ketua ranting, ketua unit, semua yang hadir di sini, yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya dan takjub saya kepada yang hadir. Ya Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak, saudara-saudara, kenapa hari ini saya kumpulkan? Dari semenjak saya jadi ketua DPD definitif tepatnya tanggal 20 Desember, kita nggak pernah ngobrol. Kebetulan ini mau menjelang bulan suci Ramadan, ya. Kita harus kumpul, kita harus saling maafkan. Mana tahu ada salah atau hilaf yang terselip. Sekarang lagi musim corona, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang salah satu menggugurkan kita masuk surga. Ini nanti Pak Ustadz bagiannya. Karena yang paling dekat dengan kita itu bukan rezeki, bukan tahta, bukan jabatan, tapi apa? Kematian. Karena kematian itu hukumnya wajib. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada orang satupun di dunia ini yang tidak mati. Dan kita nggak mesti tahu kapan itu yang namanya mati itu datangnya. Betul nggak? Saya ini Adi Kurnia Setiadi. 45 tahun yang lalu nama saya udah digurat nih sama Allah Subhanahu wa taala. Disingkat jadi Aksi. Adi Kurnia Setiadi. Saya ini anggota DPRD DKI Jakarta. Kenapa saya mau jadi ketua DPD PPKW Banten? Urusannya bukan saya ingin calon anggota dewan, saya udah jadi dewan, tapi semata-mata saya sebagai orang Banten, orang Pandeglang, punya tanggung jawab moral. Paham nggak Bapak Ibu? Agar BPKB ini rapi, repeh, aman, ya? Tuh. Jadi saya minta ke teman-teman, bapak-bapak yang hadir, kita rubah konsep.
bahwa organisasi BPKB ini sudah tidak zamannya lagi. Dia ngasih, udah nggak ada zamannya lagi yang namanya ribut. Ormas itu terkenalnya cuma dua. Satu, kondangan. Kalau kondangan kompak. Dua, ribut. Giliran berbagi duit, kabur, titik-titik balik kabur. Pura-pura gering. Duit balik, teriak, balik ke Jakarta. Jadi kudu harus ada niatan. Fakta ya kan? Fakta tuh. Tapi faktanya kayak video baru tadi tuh. Jadi mah bangga KB. Jadi saya minta, tadi ketua DPC sudah bicara bahwa kita ini berorganisasi yang baik. Ini ada rumah kita, namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Saya ini punya legalitas, ada SK-nya. Ya, di bawahnya ada namanya DPC, aturan mainnya. Ke bawahnya lagi ada PHC. Di bawahnya lagi ada ranting tingkat kelurahan ke wilayah. Kan gitu. Nggak apa-apa kalau sedekah zakatnya ke DPD. Ini ada Pak pendiri Wakasekjen Pak Kusai. Yang penting administrasinya ke DPD. Sepakat nggak? Jadi kita pakai aturan. Saya minta nih ya, dengan tegas, Pak Haji Kasreng, kita berorganisasi yang baik, ya, berorganisasi yang baik. Saya bukan secara pribadi, saya tidak ada masalah dengan Bapak Ibu. Tapi kalau udah bicara organisasi, saya punya kewenangan, saya punya hak. Karena saya di sini berdiri berdasarkan payung hukum, ada landasannya, ada pijakannya, yaitu SK. Bukan begitu Bapak saja, ya, ada SK. Dengan dasar itu, saya buktikan secara konkret, saya buat ini yang namanya pendopo kesekretariatan BPPKB Banten DKI Jakarta. Bangga nggak punya kantor sendiri? Tanya bangga nggak? Bangga kan? Bangga. Minimal bergaul dengan adik kurnia ketua DPD, kalau mati diurusin. Nah, karena saya punya ambulan 6 biji. Tuh, ya. Contohnya kemarin Satgas DPC Jakarta Timur meninggal. Karena ini proyek gratis, nggak ada yang mau ngurusin. Oh, duitan cari cingol, ya kan? Kira-kira gitu. Tapi yang mengenai duitan, hariu pahala-pahala. Nah, di Jakarta ini meninggal dunia mahal. Minimal ini Bang Dokter, di Jakarta ini meninggal dunia mahal. Di depan Bang Dokter harus ada duit 5 juta. Bagi orang tidak mampu, itu duit gede gak? Gede. Buat apa aja? Kain kapan, dinding ari, papan nisan, amil, manis jenazah, gali makamnya, ambulannya. Betul nggak? Sekarang aja kan ada duit di dompetnya 5 juta. Sedangkan mati nggak mesti tahu kapan datangnya, ya kan? Jangan berpikir kalau orang pakai baju perguruan nggak mati juga. Dan kalau mati itu tidak mengenal. Ini punya jurus Cikalong, Cimacan, Ciwidey, nggak ada. Di hadapan malaikat hanya 3 hal yang dipertaruhkan. Satu apa? Doa anak soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, jaya kita. Pertanyaannya, apakah itu sudah kita lakukan? Ayo, saya di sini bicara ya. Jakarta Barat punya tagline nggak? Jadi kalau saya bilang BPPKB Jakarta Barat, jawabnya jaya. Ya? Yang tangannya nggak ke atas, kurang dicirian, waduh padahal. Ya? Berarti bukan BPPKB. Ulah tubuh malah mata tunduk. Kalau saya bilang BPPKB Jakarta Barat, jawabnya
Nah, Jaya. Pokoknya ingat merek bus, Jaya. Kalau saya bilang BPPKB DKI Jakarta, jawabnya tangguh. Apa ya? Apa? Tenang we. Selesai kurang sambutan 2 menit dari diisi sama Pokolin. Biasanya Pokolin ini di TV nih. Ya kan? Hari ini sengaja spesial untuk diisi kerohanian BPPKB. Lamun hari yang besar, lila Pokolin. Orang di sini kalau dengar besar nggak mau lama-lama. Tapi kalau dengar dangdut 2 jam, kurang. Hah? Betul. Padahal rambut sudah putih semua. Betul. Teringat karena umur. Padahal yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Istighfar Bapak Ibu. Ayo kita saling mengingatkan. Pokoknya kalau ada apa-apa yang sifatnya urgent, ngobrol sini, kita sharing. Ya, kayak Pauji ini sering ngobrol karena dia ngomong. Kalau ada apa-apa ngobrol sharing. Ya, dari sekian banyak kan kita kasih tahu doa mana yang dijawab. Betul nggak? Rezeki itu nggak mesti diminta terus. Kita selalu berpikir yang namanya rezeki itu selalu duit. Rezeki itu bisa doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, teman yang baik. Betul nggak? Kesehatan itu rezeki nggak? Emang jangan berpikir kalau BPPKB terus nggak ada hari kesembuhan dengan BPPKB. Namun juga ada itu untuk egang-egangan hebat. Jadi dia orang jago, orang sepakat. Pemacaranya dia orang hidup di era modernisasi, teknologi modern ini. Betul nggak? Yang kita kedepankan adalah bagaimana gagasan. Betul? Ide, mindsetnya harus diubah. Yang apa mindset? Lain mindset. Mindset kalau perhatiannya bukan duit. Cara berpikir, ya, kudu bangga yo. Kurang bangga amat. Aina ketua BPPKB DKI Jakarta, adiknya anggota dewan wakil rakyat. Urin yang kantor orang. Kantor orang di Kebon Sirih. Kamu tahu Kebon Sirih? Hah? Selain Kebon Sirih maksudnya Keton di Tumangan kantor Pak Anies. Ya, sharing. Jadi sekali lagi kita sama-sama istighfar. Di sini jangan kita berpikir bahwa saya yang paling pintar, saya yang paling hebat, saya yang paling gagah. Ya, nggak ada kayak gitu. Kita sama-sama belajar bahwa merendahkan diri itu tidak membuat kita hina. Meminta maaf itu tidak membuat kita rendah. Ingat tuh, dipuja tidak membuat kita terbang, dihina tidak membuat kita miskin. Ingat ya. Ingat tuh Bapak Ibu. Saya ini lagi nasihatin diri saya sendiri. Tapi mudah-mudahan hati saya tergerak hari ini saya bicara seperti ini ada manfaatnya. Ya. Ini alhamdulillah BPKB sudah terbentuk di Kepulauan Seribu. Hari ini perwakilan dari Kepulauan Seribu ini hadir juga nih. Mana jawab berdiri? Kepulauan Seribu. Kita bisa jalan-jalan lagi Kepulauan Seribu. BPKB Jakarta Barat. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita lihat kalau kamu kan bisa asuh. Namun itu ayo kemarin itu dan jawab benar. Ayo. BPPKB DKI Jakarta. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Sekali lagi, kalau saya tadi panjang kita beri aplaus lagi kepada ketua DPD kita.